Sampai mana saya tadi menerangkan? Sampai yang itu Ustadz, yang kalau Contoh yang bukan C, Ustadz. nomor 3. Yang C. Saya ulangi yang C. Semisal C, ada wanita keluar darah 10 hari kuat, 17 hari lemah, 5 hari kuat. Hukumnya adalah 10 haid, 17 istihadhah, yang 5 kuat haid. Contoh ini C tidak melanggar syarat. Syarat pertama, darah kuatnya 1 hari atau lebih, 10 1 hari atau lebih, 5 1 hari atau lebih, mewakili yang lebih. Syarat nomor 2, darah kuat 15 hari atau kurang, ini mewakili yang kurang. 15 tepat boleh, kurang boleh. Ini mewakili yang kurang, tidak dijumlahkan, Yang 17 ini juga memenuhi syarat. Syarat nomor 3, 17 darah lemah. Berada di tengah darah kuat. Darah lemah 15 hari atau lebih jika di tengah. Ini 15 hari atau lebih, 15 tepat boleh, lebih boleh. Berada di tengah dua darah kuat. Berarti memenuhi syarat nomor 3. Syarat keempat, darah lemah 15 hari atau lebih ini kumpul, berada di satu keadaan, tidak terpisah. 17 ini terus menerus ngumpul. Maka hukumnya memenuhi syarat nomor 4 juga. Karena memenuhi keempat-empatnya syarat, maka yang kuat haid, yang lemah istihadhah, yang kuat haid, yang lemah istihadhah. Berbeda jikalau 17 ini kita pisah, seperti contoh ini yang atas sendiri, contoh D. 7 dan 10 jumlahnya sama-sama 17. 7, 10 jumlahnya 17. Tetapi dia terpisah oleh 3 darah kuat. 7 berada di tengah darah kuat, 10 di tengah darah kuat. Hi, welcome to our music world. Ready to pair. Memenuhi syarat nomor 3, yaitu darah lemah 15 hari atau lebih di tengah. Ini 15 hari atau lebih berada di tengah, berarti memenuhi syarat. Memenuhi syarat nomor 3. Tetapi syarat nomor 4 ada tambahan syarat bahwa 15 hari atau lebih ini harus kumpul dari satu. Ini tidak kumpul, dipisah oleh darah kuat di tengahnya. Maka ini namanya melanggar syarat. Kalau melanggar syarat dinamakan ghairu mumayyizah, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Yang kita bahas sekarang adalah bab mumayyizah, bukan ghairu mumayyizah. Yang kita bahas sekarang harus semuanya memenuhi syarat 4. Memenuhi syarat 1, 2, 3 atau 4. Jika memenuhi keempat-empatnya, maka dihukumi yang kuat haid, yang lemah istihadhah, yang kuat haid, yang lemah istihadhah. Baik yang kuat itu di awal, di tengah maupun di akhir, atau di awal di akhir, semua dihukumi haid yang kuat, dan yang lemah dihukumi istihadhah. Dengan syarat tadi harus memenuhi keempat-empatnya. Jika melanggar salah satu saja, hukumnya akan termasuk ghairu mumayyizah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ustadz, Kita lanjut ya. Ustadz, bisa diulang lagi Ustadz? Agak pusing. Yang dari mana? Dari A, B, C, D? Dari A. Contoh A, ada wanita berdarah 7 kuat, 20 lemah. Hukumnya adalah 7 dihukumi haid, yang 20 lemah dihukumi istihadhah. Kok tahu hukumnya yang kuat haid, lemah istihadhah dari mana? Kita kembali ke syarat. Contoh A ini memenuhi keempat syarat tersebut, keempat syarat mumayyizah. Syarat pertama, darah kuatnya harus 1 hari atau lebih. 7 hari ini adalah memenuhi syarat, yaitu 1 hari atau lebih, mewakili yang lebih. 1 hari tepat boleh, lebih dari 1 hari juga boleh. Syarat nomor 2, 15 hari darah kuatnya 15 hari atau kurang. 7 itu darah kuat dan dia adalah 15 hari atau kurang. 15 hari tepat boleh, kurang juga boleh. Sehingga darah kuat ini memenuhi syarat 1 dan 2. Sekarang yang kita bahas yang selanjutnya adalah darah lemahnya. Darah kuatnya sudah beres, memenuhi syarat 1 dan 2. Darah 20 lemah
Yang kita bahas selanjutnya, syarat nomor 3, darah lemah harus 15 hari atau lebih. Itu kalau di tengah. Sedangkan 20 ini tidak berada di tengah. Dia berada di akhir. Kalau tidak berada di tengah, maka tidak butuh syarat ketiga. Juga tidak butuh syarat nomor 4. Tidak butuh syarat 3, juga tidak butuh syarat 4. Kalau tidak butuh syarat 3, juga tidak butuh syarat keempat. Sehingga ini memenuhi syarat, yaitu syarat 1 dan 2 terpenuhi, 3 dan 4 tidak dibutuhkan. Maka dinamakan darah kuat ini dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Soal ini namanya soal mumayyizah karena tidak melanggar syarat mumayyizah. Yang B, keluar darah lemah 6 hari, 9 kuat, keluar darah lemah 13 hari. Soal ini juga tidak melanggar. Tahu dari mana tidak melanggar? Darah kuat 1 hari atau lebih, darah kuat 1 hari atau lebih, 1 hari boleh, lebih boleh. Kedua, darah kuatnya 15 hari atau kurang. 9 ini mewakili kurangnya, kurang juga boleh. Yang lemah 15 hari atau lebih jika di tengah. Lemah ini tidak di tengah. Dia berada di awal dan di akhir, tidak di tengah dua darah kuat. Sehingga dihukumi tidak melanggar syarat nomor 3 karena tidak butuh 3. Yang dibutuhkan itu jikalau darah lemah berada di tengah. Kalau tidak berada di tengah, tidak butuh syarat nomor 3. Kalau tidak butuh syarat nomor 3, maka juga tidak butuh syarat nomor 4. Karena itu, contoh B ini tidak melanggar keempat syarat ini. Syarat 1 dan 2 terpenuhi, lihat darah kuatnya terpenuhi. Syarat nomor 3 dan 4 tidak dibutuhkan karena darah lemahnya tidak di tengah. Karena itu yang lemah dihukumi istihadah, yang kuat dihukumi haid, lemah istihadah. Contoh yang C, darah kuat 10, lemah 17, kuat 5. Hukumnya adalah memenuhi syarat. Darah kuat 1 hari atau lebih, darah kuat 1 hari atau lebih, 1 hari boleh, lebih boleh. Darah kuat 1 hari atau lebih, 1 hari tepat boleh, lebih boleh. Darah kuat 15 hari atau kurang, 10 ini 15 boleh, 15 tepat boleh, kurang boleh. 5 ini 15 tepat boleh, kurang boleh. Sehingga contoh ini memenuhi syarat 1 dan 2. Darah kuatnya memenuhi syarat 1 dan 2. Sekarang darah lemahnya. Darah lemah 15 hari atau lebih di tengah. Ini berada di tengah 2 darah kuat. Syaratnya harus 15 hari atau lebih. Ini harus 15 hari tepat boleh, lebih boleh. 15 tepat boleh, lebih boleh. Ini mewakili yang lebih. Berarti memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat nomor 3, kita lihat syarat nomor 4. Darah lemahnya 15 hari atau lebih ini harus jadi 1, ngumpul. 17 ini ngumpul terus-menerus. Tidak, di tengahnya tidak ada darah kuatnya. 17 terus-menerus darah lemah. Tidak terpisah oleh darah kuat di tengahnya. Sehingga memenuhi syarat nomor 4 juga. Nomor 3 terpenuhi, jumlahnya 15 hari atau lebih. Nomor 4 terpenuhi, 17 ini kumpul jadi 1 terus-menerus. Tidak terpisah darah kuat. Karena memenuhi keempat syarat mumayyizah, maka yang kuat dihukumi haid, yang lemah istihadah, yang kuat dihukumi haid. Berbeda jikalau lemah ini terpisah oleh darah kuat. Contoh D, darah kuatnya 10, kuat 5, yang tengah ada 3, dia memisah 2 darah lemah. Darah lemah yang jumlahnya 17 hari ini terpisah oleh darah kuat. Lemah 15 hari atau lebih jika di tengah, ini berada di tengah. Berarti memenuhi syarat nomor 3. Ada tambahan lagi syarat nomor 4, darah lemah yang jumlahnya 15 hari atau lebih ini harus ngumpul jadi 1. Ini tidak ngumpul jadi 1. Di tengahnya ada darah kuatnya. Karena di tengahnya ada darah kuat, artinya tidak ngumpul, maka tidak termasuk mumayyizah. Dinamakan
ghairu mumayyizah. Nanti akan kita bahas bab kedua, mustahadah yang kedua. Yang kita bahas sekarang adalah semua soal yang tidak melanggar salah satu dari syarat mumayyizah. Tidak melanggar salah satu dari syarat 4. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Ustaz tanya, Ngapunten Ustaz. Silakan. jadi kalau syarat yang nomor 3 tidak terpenuhi, jadi tidak butuh syarat yang nomor 4 ya gitu ya Ustaz ya? Iya. Kalau syarat nomor 3 saja tidak terpenuhi, maka tidak membutuhkan syarat nomor 4. Karena pasti tidak terpenuhi juga. Tidak dibutuhkan. Ustaz, semisal dia darah lemahnya tidak di tengah, tapi dia kumpul gitu, termasuk mumayyizah nggak Ustaz? Kumpul di tengah apa di awal apa di akhir? Kumpul tidak di tengah, di awal atau di akhir darah lemahnya. Contoh kumpul di akhir seperti ini. Darah lemahnya kumpul 15 hari atau lebih, dia berada di akhir, tidak di tengah dua darah kuat, di belakang tidak ada darah kuat, maka ini tidak butuh syarat nomor 3. Kalau tidak butuh syarat nomor 3, juga tidak butuh syarat nomor 4. Hanya dibutuhkan syarat 1 dan 2. Syarat 1 dan 2 adalah membahas darah kuat. Darah kuatnya harus ada 1 hari, syarat nomor 2 tidak lebih 15. 7 ada 1 hari dan tidak lebih 15, maka memenuhi syarat. Atau seperti ini, ada wanita Z, dia keluar darah 20 hari lemah, kemudian 7 kuat. 20 hari lemah, ini jumlahnya 15 hari atau lebih. Akan tetapi tidak berada di tengah darah kuat. Maka ini juga tidak butuh syarat ketiga, juga tidak butuh syarat keempat. Karena darah lemah ini tidak berada di tengah dua darah kuat. Yang dibutuhkan adalah syarat 1 dan 2 yang membahas masalah darah kuatnya. Atau seperti ini, ada wanita keluar darah 13 hari lemah, 10 hari kuat. Darah lemahnya harus 15 hari atau lebih. Nah, ini cuma 13. Apakah ini melanggar syarat nomor 3? Tidak melanggar jawabnya. Mengapa tidak melanggar? Karena syarat 15 hari atau lebih ini jika darah lemahnya di tengah. Ini tidak di tengah. Ini di awal. Tidak di tengah dua darah kuat. Sehingga tidak butuh syarat nomor 3. Kalau tidak butuh syarat nomor 3 juga tidak butuh syarat nomor 4. Yang dibutuhkan adalah syarat 1 dan 2 yang membahas masalah darah kuat. Sedangkan darah kuat contoh F ini, darah kuatnya ada 1 hari dan tidak lebih 15, maka memenuhi syarat mumayyizah. Sehingga hukumnya yang lemah istihadhah, yang kuat haid, yang lemah istihadhah, yang kuat haid. Bisa dipaham? Oke Ustaz, insya Allah. Ada yang ditanyakan yang lain? Ngapunten Ustaz, yang tanya. Ya, gitu. Pernah dengar tuh syarat tamis yang nomor 4 itu darahnya tidak selang-seling. Itu benar nggak Ustadz ya? Kurang tepat. Karena walaupun selang-seling, ada kuat, habis kuat lemah, habis lemah kuat, habis kuat lemah lagi, kemudian kuat lagi. Kalau itu memenuhi syarat nomor 3, maka menjadi mumayyizah, tetap mumayyizah. Saya ulangi, walaupun selang-seling, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, akan tetapi memenuhi kedua syarat, yaitu syarat ketiga dipenuhi, syarat keempat dipenuhi, maka hukumnya tetap mumayyizah. Contohnya, ada wanita keluar darah 10 hari kuat, 16 hari lemah, 3 hari kuat, 15 hari lemah, 5 hari kuat, 20 hari lemah, 7 hari kuat, 25 lemah, 8 hari kuat. Ini selang-seling, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Terus begitu. Akan tetapi contoh soal ini memenuhi keempat syarat.
4 syarat terpenuhi semuanya. Darah kuat 1 hari atau lebih, 1 hari atau lebih, 1 hari atau lebih, 1 hari atau lebih. Darah kuatnya 1 hari atau lebih semuanya. Darah kuatnya 15 hari atau kurang. Ini 15 hari atau kurang. 15 hari atau kurang, 15 hari atau kurang, semuanya begitu. Darah lemahnya 15 hari atau lebih di tengah. Ini di tengah. Jumlahnya 15 hari atau lebih. Di tengah. 15 hari boleh, lebih boleh. Di tengah. 15 hari atau lebih. Di tengah. 15 hari atau lebih. Memenuhi syarat nomor 3. Syarat keempat, 15 hari atau lebih ini kumpul jadi 1. 16 hari ini kumpul 1. 15 ngumpul jadi 1. 20 ngumpul jadi 1. 25 ngumpul jadi 1. Artinya terus menerus. Jadi terus menerus ngumpul jadi 1. Karena memenuhi keempat syarat ini, maka hukumnya yang kuat haid, yang lemah istihadah. Kuat haid, lemah istihadah, kuat haid, lemah istihadah. Ini selang-seling, tapi dihukumi tidak melanggar syarat. Bisa dipaham? Insya Allah Ustaz. Ada yang Ustaz, ditanyakan yang izin. lain? Ya, Ustaz silakan. izin. Ye? Saat itu kan tadi contohnya darah kuatnya lebih dari 15 hari semua. Nah, maka masuk ke mumaizah. Nah, jika di salah satu darah lemah itu ada yang kurang dari 15 hari, nanti hukumnya itu gimana Ustaz? Nah, berarti melanggar syarat. Kalau ini darah Semuanya lemahnya dari ujung ke ujung. Iya, ini dari ini semua darah lemah ini memenuhi syarat karena jumlahnya 15 hari tepat atau lebih. Semisal ada yang tidak 15 hari atau lebih, maka hukumnya menjadi melanggar. Yang melanggar yang mana? Yang mulai jumlahnya 15 hari kurang dari 15 tersebut. Semisal seperti ini. Ini 16, 15, 20, di sini 13. Maka dari sini 10 ke sini dinamakan mumayyiza. Memenuhi syarat. Yang ini ke sini ghairu mumayyiza atau melanggar syarat. Sehingga hukumnya hukum yang ke sini, hukumnya seperti ini. Kuat haid, lemah istihadah, kuat haid, lemah istihadah. Mulai yang 7 ke sini, hukumnya ghairu mumayyiza. Nanti hukumnya ghairu mumayyiza ini punya hukum sendiri. Ini kalau dalam kitab yang kita bahas, masuk ke dalam bab B. Bab yang kedua. Sedangkan ini bab A, bab mumayyizah, B, bab ghairu mumayyizah. Nanti akan kita bahas dalam bab ghairu mumayyizah. Bisa dipaham? Insya Allah Ustaz. Ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Maaf Ustaz, mau bertanya. Ya, silakan. Seandainya seorang wanita sebelumnya dia belum tahu harus membedakan darah, misalnya beberapa hari darahnya sifatnya ini, kemudian berapa hari sifatnya ini gitu. Kemudian mengeluarkan darah sampai lebih dari 15 hari. Ya. Nah, apakah kita bisa langsung menghukumi bahwasanya dia itu ghairu mumayyiza atau harus dikira-kirakan berapa hari keluar darah dengan warna ini dan selanjutnya? Ya, betul. Ketika seorang wanita keluar darah lebih dari 15 hari, maka tidak bisa serta-merta kita langsung hukumi, wanita ini hukumnya ghairu mumayyiza atau wanita ini hukumnya mumayyiza. Tidak bisa. Kita telah dulu darah-darah yang sebelumnya, yang darah yang hari pertama, kedua, ketiga, atau keberapa, warnanya apa saja. Terus besoknya warnanya apa saja. Selama misalkan punya darah 16 hari, selama 16 hari itu warnanya apa saja. Jika diketahui warna macam-macam warnanya, akhirnya punya keputusan yang sekian hari adalah darah kuat, yang sekian hari darah lemah, barulah kita bisa mempunyai keputusan jika darah kuat ini memenuhi syarat mumayyizah, yaitu darah kuatnya ada 1 hari dan tidak lebih 15 hari, maka dinamakan
mumayyizah. Kalau mumayyizah hukumnya darah kuat dihukumi haid, darah lemah istihadah. Jikalau ternyata melanggar syarat, misalkan darah kuatnya tidak sampai 1 hari, misalkan hanya 10 jam, misalkan atau 20 jam, tidak sampai 1 hari, maka dihukumi melanggar syarat. Kalau melanggar syarat, maka hukumnya ghairu mumayyizah. Dia punya hukum sendiri, tidak bisa dihukumi darah kuat haid yang lemah istihadah, tidak bisa. Punya hukum tersendiri. Bisa dipaham? Oh. Kalau orangnya lupa gitu Ustadz, gimana Ustadz? Kalau lupa, ada tulisan, berarti nggak punya tulisan. Enggak ada Ustadz. Diminta Enggak. untuk memperkirakan. Ketika kita tanya, Ibu masih ingat nggak kira-kira selama keluar darah 16 hari ini, itu darahnya apa saja? Seingat saya, Ustaz, itu warnanya ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hitam. Terus yang hitam, yang coklat, yang merah itu berapa hari? Waduh, itu tepatnya saya lupa. Ya, seingatnya berapa? Mungkin kalau tidak salah gini, Ustaz. Kalau nggak salah ya yang 3 hari awal itu, kalau nggak salah itu warnanya merah. Berbau cair, kalau nggak salah itu cair dan nggak berbau. Terus yang 5 hari, ya sekitar 5 hari berikutnya, sekitar 5 hari itu kalau nggak salah warnanya hitam yang 5 hari itu. Terus lumayan bau, kental dan bau. Lalu sisanya yang 8 hari itu warnanya kalau nggak salah kuning, cair dan tidak bau. Ini kan dari keterangannya dia, itu pun nggak pasti benar-benar begini. Hanya sesuai dengan kemampuan dia mengingat. Karena dia catat sehingga tidak bisa pasti benar-benar seperti ini. Hanya sesuai dengan apa yang dia ingat. Lah apa yang dia ingat ini loh, itu bisa menjadi hukum. Hukumnya adalah kalau seperti ini kejadiannya, maka merah, hitam, kuning, yang kuat hitam, cair, kental, cair, kuat, kental, tidak bau, bau, tidak bau, yang berbau, maka yang dihukum haid adalah 5 hari yang di tengah. Sedangkan yang 3 hari dihukum istihadah, 8 hari juga istihadah. Yang dihukum haid adalah yang 5 hari saja. Bisa dipaham? Insya Allah Ustaz. Ada yang ditanyakan yang lain? Jadi Ustaz, kalau yang udah tahu gitu kan Ustaz, kayak kita inilah gitu kan. Jadi kalau ketika mengeluarkan darah itu memang benar-benar harus ditulis juga ya Ustaz darahnya itu. Iya. Kalau seumpama tidak ditulis dan akhirnya ada kejadian darahnya lebih dari 15 hari, itu kalau kita tidak bisa mengingat, blank, tidak ada keingatan sama sekali. Warnanya apa? Sudah nggak tahu sama sekali saya. Mungkin ada yang merah, terus tidak bisa ingat. Saya sudah saking pusingnya, mungkin punya masalah keluarga, anak rewel, suami yang bagaimana, macam-macam. Akhirnya disuruh mengingat nggak bisa, blank semuanya sudah. Terus bagaimana hukumnya? Maka dia akan masuk ke dalam bab ghairu mumayyizah yang hukum haidnya mengikuti adat. Bisa dipaham? Ya Ustaz, insya Allah. Ada yang lain? Ya. Kurang jelas, bisa diulangi? Gimana? Ini Ustaz yang dijelaskan yang tulis itu.
terputus-putus, kurang jelas, bisa diulangi. Mungkin yang lain bisa bantu. Jadi kalau misalkan dia tidak ingat sama sekali, maka dikira-kira. Kalau tidak ingat sama sekali, diperkirakan, disuruh mengingat semampu dia ingat. Kalau memang akhirnya blank, tidak bisa mengingat sama sekali, maka akan dimasukkan ke dalam bab ghairu mumayyizah. Bisa dipaham? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Yang parah, yang ini yang hati-hati, yang perlu hati-hati. Yang parah seperti ini. Disuruh mengingat angkanya, jumlah harinya, sudah tidak bisa. Yang teringat cuman gambaran warnanya. Ingat, berapa hari? Misalkan kalau darah selama 20 hari. Ditanya, Ibu, warnanya apa saja? Walah Ustaz, itu saya nggak pernah nulis. Nah, terus berapa warna yang ingat, warnanya apa saja? Yang saya ingat itu dulu pernah hitam dan pernah merah. Yang punya yaitu hitam sama merah. Berapa hari yang hitam, berapa hari yang merah? Nah itu saya nggak ingat. Tapi kayaknya sih yang hitam itu kayaknya kayak 8 hari apa 10 hari ya? Seminggu apa 10 hari? Seminggu apa 10 hari? Oh kalau nggak seminggu ya 10 hari Ustaz. Nah, yang benar 10 apa 7? Atau seminggu? Nah itu saya bingung, kalau nggak salah, kalau nggak 7 hari ya 10 hari. Coba diyakini, mungkin diingat-ingat lagi. Apakah itu 7 hari, apa 10 hari? Ya ingat berkali-kali, diulang-ulang lagi, diingat-ingat lagi, ketemunya cuma seperti itu lagi. Kalau nggak 7 hari, ya 10 hari, Ustaz. Mungkin yang benar 7 hari. Nggak yakin juga, mungkin yang benar 10, nggak yakin juga. Kalau nggak 7, ya 10 hari. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam bab mustahadhah yang dinamakan dalam bab mustahadhah mutahayyirah. Maka hukum tersebut akan dipakai semuanya. Berarti wanita ini mungkin darah haidnya atau darah hitamnya adalah 7 hari, mungkin juga 10 hari. Kedua kata-kata ini, kedua keterangan ini akan kita pakai untuk menghukumi haid wanita ini, berarti kalau tidak 7 hari ya 10 hari. Nah itulah gunanya kita mencatat agar tidak sampai terjadi kebingungan yang seperti ini. Nanti akan punya hukum yang berbeda lagi. Jika keterangannya seperti tadi, kalau nggak salah yang hitam itu 7 hari atau 10 hari, ketemunya dua angka seperti ini, maka nanti punya hukum yang berbeda. Tidak dinamakan mumayyizah, juga tidak ghairu mumayyizah yang ikut adat. Dia punya hukum sendiri. Bisa dipaham? Ini lagi bahas mustahadhah ya? Iya, maksudnya ke dalam bab mustahadhah. Cuman mustahadhah yang tidak nomor pertama, tidak kedua, tapi masuk dalam bab mustahadhah yang keempat, yang dalam bagian adat nomor 3 atau kelima atau ke-7. Nanti akan kita bahas dalam bab mustahadhah yang nomor 4. Sekarang mustahadhah yang pertama saja dulu yang kita bahas. Ada yang ditanyakan dalam bab ini, mustahadhah yang pertama ini? Mungkin masih ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Silakan. Ya Ustadz, cara membedakan darah kental sama darah cair itu bagaimana Ustadz? Perinciannya? Darah kental itu gambarannya atau bayangan atau kita bayangkan itu seperti jelly, kenyal apa itu namanya, kental seperti jelly. Kalau cair
dia langsung bisa meresap ke dalam kapas atau meresap ke dalam pembalut. Maaf, ketika membuka pembalut, kemudian di atasnya pembalut ketika dibuka, itu ada darah yang tidak bisa meresap. Maaf, seperti orang bersin, itu kan di atasnya ketika bersin pakai sapu tangan misalkan atau pakai tisu, itu kan ada cairan kental yang tidak meresap. Nah, itu yang dimaksud darah kental. Sedangkan yang meresap ke dalam kapas itu dinamakan darah cair. Bisa dipaham? Insya Allah, Ustaz. Kalau berbau yang tidak berbau itu bedanya adalah dibayangkan saja seperti baju yang tidak dicuci, kena keringat, nggak dicuci selama seminggu. Itu jarak 1 meter atau mungkin lebih itu sudah bau banget. Sehingga maaf, orang membuka pembalut ketika mau ganti atau ketika mau mandi, itu baru dibuka saja, itu sudah bau banget. Tetapi kalau dibuka baunya dicium, baru ada bau amis atau bau darah, itu normal, itu namanya tidak berbau. Yang berbau banget itu artinya yang berbau itu ketika ia membuka celana, pembalutnya itu sudah, ketika dilepas itu sudah bau, sudah berbau, sehingga hidung itu menyengat ke hidung, itu baru dikatakan darah berbau. Kalau tidak sampai menyengat, maka dinamakan tidak berbau. Bisa dipaham? Halo Ustaz. Ada yang masih ingin bertanya? Pembahasan mustahadhah itu jumlahnya ada 7 mustahadhah. Seperti yang tertulis dalam halaman di kitab halaman 32 ada 7 pembahasan. Di setiap pembahasan, di setiap angka, setiap bab itu semuanya memakai rumus, memakai syarat mumaizah ini. Sehingga kalau kita tidak hafal rumus atau syarat 4 ini, maka akan menghukumi masalah ini akan termasuk bab mumaizah atau bab ghairu mumaizah, akan kita masukkan ke dalam bab apa, itu akan kesulitan. Makanya dari awal kita bahas ini, masalah syarat 4 ini harus benar-benar hafal. Hafalnya itu harus seperti seakan-akan kita makan. Ketika sekarang kita makan, lampu mati, ketika kita menyendok makanan, makanan sudah mulai keangkat, kemudian lampu mati, itu tetap akan masuk ke mulut, tidak ke hidung, tidak ke mata. Karena saking hafalnya. Ini juga begitu. Syarat 4 ini dibolak-balik, nomor 1 berapa, nomor 2 syaratnya apa, ketika dibolak-balik ditanyakan, itu tetap bisa jawab, maka hukumnya dia sudah sangat hafal. Kalau masih agak hafalnya kurang begitu lancar, masih mikir, syarat mumaizah pertama itu darah kuat tidak boleh kurang 1 hari, harus ada 1 hari atau lebih. Nomor 2, kalau masih seperti itu, maka nanti biasanya untuk memahami bab-bab mustahadhah yang nomor 1, kedua dan seterusnya itu akan lambat, akan kesulitan. Maka mumpung masih dalam bab pertama, syarat 4 ini harus benar-benar dihafalin, yang benar-benar hafal. Nanti insya Allah akan untuk memahami bab mustahadhah ini insya Allah diberi mudah, insya Allah mudah diberi kepahaman. Bisa dipaham? Insya Allah, Ustaz. Bisa minta salah satu membacakan syarat keempat, syarat 4 mumaizah ini. Harus Ya. Syarat pertama, Darah kuat tidak kurang dari 1 hari, 1 malam, atau 24 jam. ya. Terus nomor 2,
darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Ya, nomor 3. Darah nomor 3. Darah lemah 15 hari atau lebih apabila berada di tengah darah kuat. Ya, nomor 4. Darah lemahnya harus berturut-turut atau kumpul. Ya, syarat 4. Darah lemahnya harus berturut-turut atau kumpul. Ya. Maaf, ini baca apa mengingat-ingat? Mengingat-ingat Ustadz, takut salah bahasanya. Ya, alhamdulillah. Kalau yang Ustazah baru sampaikan itu kan model panjangnya.